itu ada dua, yaitu ini dan satu lagi. Perbedaannya ya sama yang itu. Perbedaannya apa sih? Kalau misalkan fungsi genap, jadi kita punya suatu fungsi. Terus fungsi itu kita uji dengan mengubah x jadi min x. Kalau misalkan nanti hasilnya dari fx terus diuji jadi min x, hasilnya tetap fx, berarti dia fungsinya genap. Kalau misalkan diuji fx diuji dengan x diganti min x, tapi hasilnya jadi min fx, itu fungsi ganjil. Kalau fungsinya berubah, dia bukan fungsi ganjil atau genap. Sampai situ ada mau tanya dulu nggak? Karena sebenarnya keseluruhan dari ini doang. Yang saya pelajarin, kalau yang kalian tahu nggak tahu. Jadi ibu be nice. Jangan seganas sama kayak fungsi tangga, jangan ya. Terus ini ciri-cirinya kalau misalkan kita dikasih tahu lewat grafik. Grafik simetris terhadap suku Y tidak dilipat, kedua sisi bertumpuk. Oke, kalau ini kalau misalkan fungsi genap itu simetris terhadap suku Y. Jadi kalau misal simetrisnya itu kalau dilipat kayak kanan kiri. Jadi apakah ini kertasnya atau garis koordinat dilipat gitu, mereka bakal bertumpuk atau bercermin. Nah, ini diujikan, ini x kuadrat. Ini x-nya diubah jadi min x, jadi min x kuadrat. Hasilnya tetap sama. Makanya ini hasilnya tetap fx kan. Kalau misalkan angkanya misalkan 3, ini kubik, terus ini min, ini jadi min x kubik kan. Itu jadi min fx, berarti itu fungsinya ganjil. Itu cara bedainnya. Nah, terus grafik yang ganjil kayak gimana? Grafik yang ganjil itu simetrisnya terhadap suku x. Jadi bukan dilipat kanan kiri tapi atas bawah. Emang simetrisnya terhadap suku x? Bukan titik 0,0 koordinatnya. Jadi kayak dia itu kalau yang kiri itu dilipat ke kanan kiri nanti dia bercermin, kalau ini ke bawah. Ya kan kalau ke bawah dia gitu kan. Bukan ke bawah, kalau semu x kan dia ke bawah. Nah, dia tuh ke pusat koordinat, jadi dia miring ke bawah. Jadi dia diputar sebalik 180 derajat. Bisa rotasi 180 derajat gitu ya, ini diputar. Atau ini cerminnya ke sini. Iya. Pusat koordinat. Jadi apa cermin? Dari titik 0,0. Iya, betul. Kalau yang fungsi genap itu yang min itu x-nya. Jadi misalkan fungsi genap itu ada kayak x, y. Nanti sininya itu yang berubah, ini nggak berubah, tapi x-nya jadi min x, y. Kalau fungsi ganjil dua-duanya jadi min. Approve? Oke, udah kelar tugas gue kelar. Tanya dulu. Oke, lanjut ke masalah kontekstualnya. Yang pertama, fungsi genap itu biasanya digunakan kayak masalahnya melibatkan keseimbangan dan simetri. Karena balik lagi dia kan tentang simetri dilipat itu. Jadi dia tuh seperti desain bangunan, jembatan atau pola. Contohnya desain jembatan atau bangunan, bentuk lengkungan jembatan bisa dimodelkan dengan fungsi genap. Misalnya dia sama dengan x kuadrat karena sisi kiri dan kanan sama, itu jadi simetris terhadap tengah. Jadi konstruksinya jadi seimbang. Terus yang kedua itu ada fungsi ganjil, digunakan pada masalah yang melibatkan arah berlawanan, kayak gerak, untung atau rugi, atau mungkin suku. Contohnya itu ada di kecepatan pada kendaraan. Jadi jika ke kanan dianggap positif dan ke kiri dia dianggapnya negatif. Misalnya 60 km per jam ke timur berarti dia plus 60. Kalau misalnya dia 60 km per jam ke barat berarti dia minus 60. Nih, kalian bisa tebak gak fungsi genap ini yang mana? Yang C. Paling panjang. Jawaban benar paling panjang. Kalau tadi dia cek siapa? Arik dulu. Arik, coba maju Arik. Coba Arik maju. Yang paling panjang. Yang paling panjang. Emang alasannya lebih banyak. Tadi genap kalau apa genap? Genap kalau Genap X-nya ya dikatakan genap kalau apa? F min X sama dengan FX. F min X sama dengan Fx. Nah itu maksudnya apa, ngerti nggak? Ngerti nggak Dik? Enggak. F min X sama dengan Fx itu ngerti nggak maksudnya? Anik ngerti nggak nih? F min X sama dengan Fx ngerti nggak maksudnya? Apa coba? Oh iya. Jadi kalau kamu masukin angka 1 nih, kan nilai fungsinya, fungsinya. Terus kamu masukin lagi minus 1,
1, nah itu hasilnya sama. Kan X sama min X. Jadi kalau kamu masukin 1 sama min 1 hasilnya sama, nah berarti fungsi genap. Kalau masukin 2 sama min 2 hasilnya sama, berarti itu fungsi genap. Nah tadi Aris bilang yang C yang panjang. Kata Aris itu benar nggak kayak? Kalau ganti kan gitu. Jadi udah gitu sama garis. Oh itu. Nah ini kita ada fx sama dengan min x. Nah ini ya. Ini kita uji. Jadi semua fungsi itu diuji dengan dijadiin min, ditambahin min. Terus f min x itu jadi min x. Dan ini hasilnya dia jadi x. Berarti berlawanan sama fungsi awal ya kan? Itu berarti dia bukan fungsi genap karena dia berbeda dari fungsi awalnya. Jadi yang minnya genap apa ganjil? Ganjil. Dia ganjil. Yang lain ngertinya kenapa hanya ganjil? Ngerti? Aris masih bingung? Hah? Ngerti Bu? Coba fx sama dengan min x. F1 berapa nilainya? F1 1. Min 1. Min 1. Kalau f min 1 1. 1. Tandanya beda kan? Iya. Nah, berarti dia ganjil. Kalau saya masukin F2 berapa nilainya? F2 min 2. Min 2. Kalau F min 2 2. 2. Nah, tandanya kan beda tuh. Nah, berarti itu fungsi ganjil. Oke, lanjut. Yang B. Yang kalau yang B kan berarti fx sama dengan min x sama 3 kan. Terus masukin fungsinya ke f min x berarti min fx sama 3 terus dia hasilnya jadi x sama 3. Terus berarti kan dia nggak sama kayak fx sama dengan min x sama 3 berarti dia itu ganjil. Terus yang C itu ada fx sama dengan x sama 2 plus 3x plus 2. Berarti dia C. Nah, minusnya dimasukin ke dalam x nya kan. Nah, dapatnya segini. Tadi minusnya kan dimasukin ke dalam x nya kan. Nah, terus dapatnya segini. Itu bukan genap, bukan ganjil. Karena nggak perlu yang ganjil. Karena hasilnya beda dua-duanya. Arik lagi. Jadi yang C kenapa apa ganjil? Yang C. Ah. Yang C kenapa apa ganjil? Ganjil Bu. Anit. Saya ngerti asli Bu semua. Coba Rizal, ganjil apa genap? Yang C. Ah. Genap. Genap. Apa? Ganjil Bu, ganjil. Tadi dulu, bentar. Wiranto, Wiranto. Jadi Wiranto. Kamu dia pakai helm gitu sih. Winata nggak usah pura pakai helm, kagak dengar. Yang C, kenapa pakai ganjil? Pakai helm nggak pakai ganjil genap. Bener dah. Nomor yang C, ini poin C, kenapa pakai ganjil? Saya ganjil Bu ya. Ginza. Yang C, ganjil. Semi. Hah? Nah. Tambah gua sama Sandy. Kalau F1 nilainya berapa, Bang? Ya. 74. Oh, 2. Ada yang bisa Tambah 2. Nah, F1 nilainya 6, ya kan? Enggak, kalau F min 1 berapa nilainya? F min 1 min 1 kuadrat 1 Bu, 0. min 3 min 2 tambah 2 0. F1 tadi nilainya 6, F min 1 nilainya 0. Nggak sama kan? Dan nggak berlawanan tandanya kan? Berarti nggak dua-duanya, berarti dia bukan genap, bukan ganjil. Nah ya. Si bau. Tapi bisa kayak gitu. Di sekolah kan? Bisa. Cuma kalau itu karena ada di masa ganjil. Nah, karena ada gambar Kemarin udah belajar nih. Tapi harus dibikin dulu kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan beberapa soal kayak
Yang E. Ah. Genap. Kenapa genap? Karena genap. Apa? Genap. Steven. Yang genap apa ganjil atau bukan keduanya? Ganjil. Kenapa? Karena kalau dimasukin angkanya apa dimasukin angkanya nggak sesuai siapa? Dengerin dulu, Steven lagi jawab. Kata Steven yang ini ganjil karena kalau F1 berapa F1? F3 terus Iya. apa F1? Terus yang jadi itu apa? Tadi katanya kalau F1 min 3, min 1 nilainya min 1. Berarti itu fungsinya apa? Ganjil, genap, atau tidak keduanya? Berarti Anif, jadinya itu ganjil, genap, atau tidak keduanya? Astagfirullahaladzim. Kenapa genap? Sama kayak apa, Bang? Coba, X1 berapa nilainya? Yang E. Kalau X-nya di min 1 jadi berapa? Min 3. Kalau melihat dari min 1 jadi berapa? Nah sama itu min 1 min 3. Nah beda, jadinya apa? Bukan dua-duanya. Ulangin ya. Kalau misalkan, tadi kan secara definisi nih, definisi kan gini ya, dia genap kalau F min X sama dengan Fx, maka ini fungsi genap ya, sama. Kalau Jadinya F blur, woy. min X Kok nggak sama fokus dengan ya? min Fx, maka ini fungsi ganjil. Ini maksudnya apa sih? Fx benar. Maksudnya gini, kalau kamu enggak, ini kan sama-sama X nih, tapi yang satu minus, yang satu plus. Kalau pas diganti angkanya plus, terus diganti angkanya minus, nilainya sama nih nilai fungsinya, berarti dia fungsi genap, gitu ya. Berarti dia fungsi apa? Kalau sama genap. Contohnya tadi x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat. Kalau bingung xx, kamu ganti aja sama angka. Kamu cari misalkan f2 berapa nilainya? 4. F min 2 berapa nilainya? 4. Sama kan? Sama. Jadi mau diganti 2 ataupun min 2 nilainya sama, maka ini fungsi genap. Gitu ya. Nanti dia gambarnya simetri. Simetri itu berarti di sumbunya dia dibelah 2 sama gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan fx-nya sama dengan x min 3, x pangkat 3 misalkan. Berarti kalau misalkan f2 berapa? 8. F min 2 berapa? Min 8. Angkanya sama tapi tandanya berlawanan. Berarti dia ganjil ya. Tapi kalau saya punya fx sama dengan x plus 2 misalkan. Berarti f1-nya berapa? 3. F min 1-nya berapa? 1 ya. Sama nggak ini? Berlawanan nggak? Berarti dia bukan keduanya, bukan ganjil, bukan genap. Udah bisa bedain? Bisa. Nanti kalau pas di ujian ada menjodohkan mana genap mana ganjil bisa ya? Bisa dilihat dari fungsi, bisa dilihat dari grafik ya. Kalau dari fungsi, kalau yang genap gimana? Simetri. Pokoknya kalau misalkan ada gambar grafik nih, misalkan kayak gini, terus dia kayak gini gambarnya, genap ya? Genap. Misalkan dia gambarnya gini, nilai mutlak ini genap juga. Tapi kalau misalkan dia gambarnya gini, ini apa? Ganjil. Karena kan ini bentuk rotasi 180 derajat ya. Jadi kamu kalau dikasih grafik, nggak usah ini grafiknya fungsinya apa ya? Saya masukin yang satu, nggak usah lihat gambarnya aja. Kalau gambarnya simetri pasti fungsi genap. Kalau dia bentuknya rotasi atau perputaran 180 derajat pasti dia ganjil. Tapi kalau saya punya grafiknya kayak gini, misalkan ini apa? Nggak keduanya ya kan? Kan ini nggak simetri ini sama ini. Terus tapi ini kan kalau dirotasi sama kan? Tapi harusnya ke 0,0, sedangkan itu bukan. Berarti yang kayak gini dia bukan genap, bukan ganjil, gitu ya. Oke, lagi soalnya? Udah lanjut. Kita latihan soal.
cobain dulu sendiri-sendiri. Ditulis coba. Contoh fungsi genap dan fungsi ganjil. Tentukan apakah fungsi berikut termasuk genap, ganjil atau bukan keduanya. Nah, coba ditulis dulu di buku. Satu maju. Ya, ada juga Bu, ada juga. Apa? Ada juga. Aku nggak pernah ngumpulin sekarang. Siapa mau maju ya Kak? Saya silakan kelompoknya ditunjuk. Siapa yang maju? Perwakilan satu kelompok. Saya juga yang bareng Rijal kok. Aku kelompok siapa? Lihat lah. Kalau itu bisa dianggap gaji menjadi tergantung konteksnya karena kan kalau itu bisa kan. Gawat. Kotak pensil ketinggalan. Oh ini. Mau lebih detailnya boleh pakai fungsi, boleh pakai gambar, terserah ya. Ya udah dong. Sudah semua. Kalau cuma yang kedua fungsi 6. Yang X kuadrat tambah 3X tambah 5. Enggak, X kuadrat plus 3X. Kayaknya salah. Tapi aku mau jelasin sama bagian B karena ini ada cara menentukan bahwa dia genap atau ganjil gitu. Sebenarnya sama sih, cuma Cuma kayak gini dari sana. Jadi kalau misalkan ini yang kedua ini kan fx, ini 3x. Kalau misalkan dia dijadiin f min x, Nah, ternyata ini juga bukan yang ini kan? Ya, harusnya min fx, sedangkan fx-nya ini, nah ini bukan fx. Berarti bukan ganjil. Dia bukan ganjil, dia bukan genap, berarti bukan keduanya. Ngerti ya? Beda sama yang ini. Kalau yang ini kan tadi fungsinya adalah min x pangkat 3 tambah 3x. Nah, pas minusnya kita keluarin, di sini x pangkat 3 min 3x gini kan. Nah, ini adalah si fx-nya kan? Iya. Jadi min fx, oh berarti ini ganjil. Gitu. Sedangkan kalau yang ini fx udah beda pasti ya, karena tandanya beda. Berarti bukan genap. Kalau mau cek ganjilnya, tanda minusnya dikeluarin aja. Dari yang ini kita minusin, berarti sini jadi min buka kurung min x kuadrat min x min 2. Nah, ini fungsi fx bukan? Ini bukan kan? Berarti dia pun tidak sama dengan minus fx. Berarti dia bukan ganjil juga. Bukan genap, bukan ganjil berarti. Kalau misalkan mau dimasukin ke nilai x-nya. Tapi kalau kamu agak pusing pakai x, kamu ngeceknya pakai angka aja itu boleh ya. Oke, nanti lanjut sampai sini eksponen ya. Siapa kalau pakai eksponen? Saya. Bena, oke. Tere. Berarti yang logaritma jelas saja. Tere. Dibaca sama.